يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وياسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وياسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وياسع الكرم. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah bi kulli ni'matin tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahaikum jami'an bitaqwa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi Imam Masjid Raya Bani Umar suaranya merdu menyampaikan kepada kita Ma'idatur Rahman, hidangan Allah, ayat-ayat Al-Quran. Allah Jalla Jalaluhu menyampaikan tadi di rakaat pertama bahwa antumul fuqara'u ilallah, kita semua fakir di hadapan Allah, kita semua amat membutuhkan pertolongan Allah. Hari ini kita bisa nafas, kita butuh nafas, kita butuh jantung kita berdetak, Allah yang mendetakkan. Kita bernafas butuh oksigen, Allah yang menciptakan oksigen. Tangan bisa seperti ini, butuh pertolongan Allah. Orang yang kena stroke nggak bisa megang sesuatu, nggak bisa jalan, butuh pertolongan Allah. Antumul fuqara ilallah. Syarat kita putus, bisa jadi semua ilmu hilang. Semua ilmu hilang, informasi hilang. Ada orang yang bahkan istrinya lupa, Pak. Istrinya lupa. Ini kejadian nyata. Bapak ini dirawat dan bapak ini lupa, dicabut ingatan sesaatnya di rumah sakit, dirawat. Ketika siuman, istrinya senang kan, bahagia. Terus orang itu nanya, laki-laki itu, kamu siapa? Udah puluhan tahun, Pak, udah puluhan tahun. Ketika bangun, kamu siapa? Saya istri. Oh, istri ya, diinget. Istri yang mana? Karena nggak ada, memorinya dicabut. Sampai akhirnya sebelum meninggal dikembalikan oleh Allah memorinya tuh. Oh iya, ini anak saya, oh iya ini cucu saya. Dikembalikan, lalu setelah dikembalikan meninggal dunia. Jadi bahkan ingatan kita pun Allah simpan. Masya Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kita semua amat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri pagi ini. Karena setiap pagi ini, Pak, ini malaikat berseru kepada
penghuni langit dan bumi. Apa surat malaikat tiap pagi? Hadza yaumun jadid, ini hari yang baru. Jadi hari ini, hari apa nih? Hari Sabtu, beda dengan Sabtu yang lalu. Ini hari yang baru. Jangan anggap Sabtu ini rutin, Sabtu ini seperti Sabtu yang kemarin. Hadza yaumun jadid, ini hari yang baru. Ini nikmat Allah sudah menunggu di hari ini untuk kita. Maka ketika kita sekarang ada di hari yang baru, bahagia Pak, bahagia. Jadi kalau ada suami istri yang berantem semalam, hadza yaumun jadid, ini hari yang baru. Pagi-pagi udah bilang ini, mama gimana kabarnya? Wah kata mamanya, bapaknya kesambet apa nih? Tiba-tiba pagi happy banget, semalam baru berantem gitu. Mama ini hari yang baru. Jangan sampai salah satu sebab Pak, orang tuh nggak bahagia gara-gara menyimpan luka masa lalu, disimpan untuk hari ini. Lukanya udah lama disimpan, dipendam hari ini. Kira-kira Pak, sampah di rumah perlu dibuang nggak Pak? Gimana kalau sampah di rumah disimpan terus saking sayangnya? Tidak mau diambil sama tukang sampah. Enggak, saya sayang sama sampah ini, disimpan itu Pak, bertahun-tahun. Ya Allah, sama ada sampah yang disimpan oleh seseorang di jiwanya, disimpan. Ini yang membuat hidup tuh gak bahagia. Saya ketemu Dokter Eni, beliau praktek di RSUD Serang hari ini. Waktu saya mengisi pelatihan, salah satu pesertanya beliau, lalu diajak live streaming sama beliau. Beliau menyampaikan, Pak Ustadz, saya ini spesialis penyakit saraf. Ada loh pasien saya tuh berobat, ketika dinasehatin sama dokter ini, dia marah-marah. Pak dokter, Bu dokter, saya ingin sembuh, bukan ingin dinasehatin. Marah tuh. Ada seseorang ibu yang kena penyakit kanker, tahu sebabnya? Karena sebagian beliau mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, 100% saya baca penyakit itu gara-gara hati seseorang. Saya tanya kepada Bu dokter, yang dimaksud oleh Bu dokter lever? Bukan Pak Ustadz, bukan lever. Yang saya maksud itu adalah kolbu katanya. Oh, saya tersentak dan berterima kasih kepada dokter ini, karena memang dalam hadis kan jelas, ala inna fil jasi mudghah, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging, idza saluhat saluhat jasadu kullu, kalau baik baik seluruh tubuhnya, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, dan kalau dia buruk buruk seluruh tubuhnya. Tahu apa daging itu? Ala wahyal qalbu. Saya membaca hadis ini boleh jadi ribuan kali. Ketika dapat pernyataan dokter Eni, seperti tersengat listrik tuh. Karena beliau mengatakan 100% dari jurnal kesehatan yang saya baca di hari ini, 100% kata beliau. Saya kaget, memang hadis ini menyatakan 100%. Kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruh tubuhnya. Berarti 100%. Ketika ibu ini kena kanker, ibu coba apa sesuatu yang ibu tahan lama, sehingga ibu qadarullah terkena penyakit kanker ini. Ibu
itu nangis. Saya malu ceritainnya karena terkait dengan suami saya. Suaminya di sebelahnya, Pak. Bu, suaminya di sebelahnya. Kata suaminya, nggak apa-apa, bilangin aja sama dokter. Suami juga nggak tahu apa yang mau dibilangin sama istrinya. Apa, Bu, Pak? Istrinya itu mengatakan, saya itu kesel sama suami bertahun-tahun. Ditanya Bu dokter, kesel apa, Bu? Iya, kesel banget. Sampai sekarang kesel. Karena suami saya nyimpen anduk sembarangan. Nyimpen anduk sembarangan. Itu sampai keselnya, Pak. Belasan tahun boleh jadi, Pak, ini anduk simpen di sini. Suaminya nyimpen anduk sembarangan, lempar sini, simpen sini. Itu kesel, dipendam, baru diungkapin. Suaminya minta maaf di sampingnya. Jadi Bapak Ibu siap melepaskan luka-luka yang pernah ada? Lepas. Rasulullah SAW mengajarkan tiap pagi doa yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, gundah gulana, galau, nggak ada sebab. Ada orang pagi ini, Pak, galau aja, nggak tahu sebabnya. Pagi ini galau, nggak tahu sebab, nggak enak, ham. Wal hazani, sedih karena yang terjadi di masa lalu. Dan ini nggak boleh terjadi pada seorang muslim, Pak. Makanya didoakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazani. Jadi muslim itu tiap hari bahagia, Pak, full senyum. Pak, berikan senyuman yang terbaik kanan kirinya, Pak. Alhamdulillah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tabassamuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah, Pak. Banyakin senyum, banyakin senyum. Itu cemberut itu butuh otot lebih banyak dibanding senyum. Jadi senyum itu bagi wajah lebih ringan dibanding cemberut. Senyuman, latihan senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Masya Allah. Kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, yang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mencintai seluruh umat manusia, yang mencintai kita lebih dari diri kita mencintai diri kita sendiri. Dialah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ketika Allah menciptakan, Allah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diciptakan. Dan penghormatan itu berhenti? Tidak. Ayat ini memakai kalimat hari ini dan terus menerus, fi'il mudhari, innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Terus menerus bersalawat kepada Rasulullah. Tidak hanya Allah Jalla Jalaluhu yang mencontohkan, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk terus bersalawat kepada Nabi. Setelah dicontohkan, diteladankan oleh Allah Jalla Jalaluhu, Allah baru menyampaikan kalimat untuk kita semua, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kalau kita sholat, Allah tidak sholat. Kalau Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Kalau Allah perintahkan saum, Allah tidak saum. Tetapi ketika Allah memerintahkan salawat,
Allah Jalla Jalaluh yang mencontohkannya pertama kali, dan terus menerus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu makin hari kemuliaannya makin agung, bertambah. Kalau energinya ditambah terus, nggak pernah berkurang. Jadi pintu keselamatan, pintu surga itu harus melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang makin kita belajar, makin kita taklim, makin cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, makin banyak salawatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, makin rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, makin mengikuti sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla Jalla berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikut jalan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanya sekali, sebentar. Jadi jangan sampai dilanda kesedihan, hazan. Itu bukan akhlak orang beriman. Maka di dalam Al-Quran setiap ada kata sedih itu konotasinya negatif, dilarang, nggak boleh lama-lama. Kesedihan apa yang paling sedih di dunia ini? Kesedihan paling sedih yang dialami manusia adalah ketika ditinggalkan oleh orang yang ia cintai. Siapa dia? Orang tua kita. Sedih ketika orang tua meninggal. Sesedih apapun, syariat Islam memberikan batasan. Berapa lama sedih? 3 hari. Syariat kita membatasi, sedih itu cukup 3 hari. Tetapi yang sedih 1 orang, misalkan suami ditinggalkan istrinya lebih dulu, atau istrinya ditinggalkan suaminya, yang sedih 1 orang. Tetapi yang datang, yang menjenguk, yang bertakziah, memberikan kabar gembira. Untuk apa? Sabar, insya Allah diganti yang lebih baik. Sabar, insya Allah pasangannya ada di tempat yang terbaik. Bukan ditambah sedihnya, betul tidak? Yang datang memberikan kabar gembira, datang dijenguk. Supaya apa? Supaya tidak bersedih, jangan lama-lama. Maka di sini ada yang, kalau ada yang bersedih, jangan. Yang meninggal saja dikasih batasan 3. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan hidup itu harus semangat, mesti bahagia. Ada seorang profesor antropolog masuk Islam gara-gara meneliti. Apa penelitiannya, Pak? Penelitiannya terkait dengan ketahanan manusia menghadapi penderitaan. Itu penelitian profesor antropologi. Ia teliti di Amerika Selatan, ia teliti di negara Eropa, ia teliti di negara Afrika, dan penelitiannya juga di negara Afghanistan, Pakistan yang kena perang lama. Kita tahu perang Afghanistan dengan Uni Soviet dulu diteliti, dan profesor ini kaget. Kagetnya kenapa? Negara Afghanistan, Pakistan yang dilanda konflik, kok mereka bisa tahan dengan penderitaan yang luar biasa dibanding masyarakat Eropa, dibanding masyarakat Amerika Selatan. Sederhana, kalau masyarakat Eropa, kalau skala penderitaan 1 sampai 10,
Kalau masyarakat Eropa kena penderitaan 4, itu udah ngamuk-ngamuk, udah stres. Dan ia melihat kok masyarakat Afghanistan ini penderitaannya luar biasa. Sudah miskin, sudah berkonflik, kematian bisa datang siapa saja, dan itu berjalan bertahun-tahun. Kok mereka bisa tangguh dan bisa senyum, bisa menjalani kehidupan, padahal kehidupan itu berat. Akhirnya selidik punya selidik, diteliti, ternyata asbabnya karena mereka muslim, karena mereka beriman. Orang beriman itu ketika dapat musibah, apa kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seorang muslim menghadapi luka, gundah gulana, sakit, kalau ia sabari, ridho dengan itu, maka sakit itu, gundah gulana itu, sedih itu menjadi pahala baginya. Jadi pahala baginya. Jadi setiap kesempitan, penderitaan, sakit, luka yang dialami orang beriman itu pahala. Itu menambah kebaikannya. Oh, akhirnya profesor ini masuk Islam. Profesor ini masuk Islam. Bapak Ibu, kita nggak kebayang hidup di Palestina, betul nggak? Dari tahun 67 sampai sekarang di Gaza sana. Gaza ini lebarnya deket, cuma 3 kilo, tapi panjang. Itu akses air dibatasi, bahkan airnya diracun. Airnya diracun sehingga banyak yang cacat. Listrik, semuanya dibatasi. Berpuluh tahun sampai sekarang diboikot. Hidup seperti itu. Tapi orang-orang Palestina, bahkan maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Isra yang kita baca sampai saat ini, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalau kita ingin mukjizat terlihat hari ini, kalau kita ingin melihat bagaimana kuasa Allah hari ini, lihat di Palestina. Ayatnya jelas, alladzi barakna haulahu, kami berkahi daerah itu dan sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya wahai manusia, wahai orang beriman, linuriyahu, engkau melihat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. Saya sebelum di Darut Tauhid 23 tahun kerjasama sama Bang Onim sampai sekarang. Beliau ada di Palestina, orang Indonesia yang nikah dengan orang sana, senantiasa hampir tiap hari menyampaikan informasi. Bapak Ibu, kekurangan makanan, Allah kirim ikan di pantai itu. Nelayan Palestina nggak bisa melaut jauh-jauh, langsung patroli Zionis laknatullah alaihim, nggak boleh, nggak bisa melaut jauh-jauh. Allah kirimkan ikan, datang Pak, ikannya tuh loncat di pinggir, ikannya loncat ke pantai, dan itu nggak satu, banyak. Siapa yang kirim? Siapa yang menjadikan perilaku ikan tiba-tiba loncat ke tepi pantai tinggal dipunguti? Allah. Nanam buah tin, tumbuh subur. Kalau hari ini ada orang yang meninggal 40, yang lahir anak 40. Di sana kembar nih, perut seorang ibu, Bu, perut ibu di sana bisa kembar 8. Kebayang Bu, perut ibu anaknya keluar 8.
Lihat videonya, keluar. Ya Allah, ini kayak anak kucing sama anak burung. Rahim satu, kita mah satu. Jarang kan yang kembar. Di sana yang hamil 4, 8. Karena banyak yang dibunuh orang tuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Ke Palestina tuh. Profesor masuk Islam gara-gara Muslim itu tangguh. Muslim itu tangguh. Di Afghanistan dijajah Amerika berapa lama? Lama kan Pak? Yang gak tahan siapa? Amerika gak tahan. Keluar biaya banyak miliaran setiap bulan, jadi pergi airnya. Nggak bisa, karena umat Islam itu betul-betul yakin kepada Allah, tangguh. Maka Pak, bahagia Pak, hidup hanya sekali, sebentar. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau usia Bapak 60 tahun, itu di akhirat itu hanya 90 menit. Di akhirat itu cuma 90 menit, hidup di dunia 60 tahun. Kayak Bapak nonton Persija sama Persita. Nonton bola, duduk gini, selesai. Itu usia Bapak di dunia 60 tahun. Di akhirat cuma 90 menit. Jadi saya sampaikan, please Pak, jangan sedih, Bu, jangan sedih. Di dunia ini enggak, yang patut disedihkan cuma satu, kalau kehilangan iman itu. Kalau iman berkurang itu yang sedih. Kalau sholat ketinggalan itu sedih. Kalau nggak bisa berzakat itu sedih. Kalau nggak bisa nolong itu sedih. Itu yang mesti kita sedihkan. Kalau ingin kita sedihkan, ya Allah, dosa saya banyak, itu yang kita sedihkan. Yang kita tobati, yang kita istighfari, itu yang perlu kita sedihkan. 90 menit doang Pak, 90 menit doang di akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Semangat pokoknya, berbuat kebaikan. Bahagia jadi muslim itu satu. Muslim itu yang pertama, tujuannya itu jelas banget. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas banget, tugas kita cuma satu, fokus mengabdi. Maka Syekh Ibnu Arabi menyampaikan kepada muridnya, tahukah kamu apa yang bisa kamu saksikan? Matahari terbit pagi, terbenam sore. Engkau lihat bulan bersinar. Untuk apa? Engkau melihat biji bertumbuh lalu jadi buah. Untuk apa? Engkau lihat gunung kokoh. Untuk apa? Engkau lihat sungai mengalir sampai lautan. Engkau melihat laut, ombak. Engkau lihat, engkau saksikan angin berhembus. Engkau saksikan hewan-hewan berkembang biak, bertelur. Engkau saksikan lebah menghasilkan madu. Padahal madu itu bukan buat lebah. Terus memproduksi madu. Untuk apa wahai guru? Syekh Ibnu Arabi menyampaikan, semua itu Allah ciptakan buat manusia. Jadi matahari, bulan, itu hewan-hewan, kambing, sapi, ayam, pohon-pohon bertumbuh, gunung, itu semua Allah taklukkan dan Allah perintahkan untuk melayani siapa? Melayani Bapak Ibu. Agar supaya apa? Agar supaya kita ini fokus hanya kepada Allah, nggak ke yang lain. Maka semuanya dijamin. Tidak ada manusia yang Allah ciptakan
akhidhum binasihatiha, rizkinya aku jamin 100%. Dan tidak ada orang meninggal kecuali 100% Allah berikan rizkinya sempurna. Kamu gak usah mikir apa-apa lagi, aku memberikan semuanya untukmu. Permintaan Allah Jalla Jalla cuma satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ngabdi saja kepadaku. Maka pesan kepada anak-anak kita, nah, jangan khawatir rezeki, jangan pernah khawatir rezeki, jangan pernah khawatir masa depan kamu, jangan pernah khawatir kamu nggak bisa makan, jangan pernah khawatir sekecil apapun. 100% rizkimu ngejar kamu. Yang nggak boleh nak kamu lakukan, engkau bawa rizki haram itu ke rumahmu, kepada keluargamu. Itu yang menjadi bahaya dunia akhiratmu. Itu harus disampaikan kepada anak kita. Apapun profesimu, rizki Allah mesti akan mengejarmu. Tugas kamu, keluarlah dari rumahmu, ucapkan kalimat bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika seseorang mengatakan itu, keluar kaki kanannya ke rumahnya, bismillah, malaikat mengatakan hudita, engkau pasti Allah berikan petunjuk. Tawakkaltu 'alallah kufita, engkau pasti hidupmu pasti dicukupi sampai engkau pulang ke rumahmu. La haula wala quwata illa billah, engkau pasti dilindungi sampai kembali ke rumahmu. Orang beriman itu yakin kepada Allah sejak kaki kanannya melangkah menjemput rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ia keluar, 4 malaikat akan membersamainya sampai ia pulang ke rumahnya. Jadi kalau bapak naik mobil, ikut 4 malaikat. Kalau bapak naik motor, itu malaikat ikut juga naik motor. 4 malaikat dibonceng malaikat ya, 4 orang motor boncengannya juga apa. Yang jagain 4 malaikat. Apa tugas malaikat ini? Kalau ada bahaya ditakdirkan datang ke bapak, hari itu ada bahaya, mohon maaf, misalkan dibegal, catatan takdirnya ini bapak dipegang. Tapi ketika baca doa ini, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, malaikat menjaganya. Ntar dulu, malaikat yang menjaga ini lapor kepada Allah, ya Allah, ini ada ketentuanmu, orang ini kena musibah, tapi juga engkau memerintahkan kami untuk menjaganya. Kenapa? Karena dia membaca doa sebelum keluar rumah. Maka itulah mengapa doa itu bertarung di antara langit dan bumi dengan takdir. Maka Pak, doa banyak-banyak pagi ini. Pagi ini kan kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Masya Allah. Apalagi ditambah dengan doa Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada kemudaratan di langit dan yang di bumi. Masya Allah. Dibaca 3 kali. Apalagi ditambah dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu makhluk yang memang ada sifat buruk di dalamnya, Allah tahan, Allah jinakan. Buat bapak, wasilahnya baca doa tadi. Kira-kira di tubuh kita banyak mikroba Pak? Banyak virus? Banyak banget. Lebih banyak virus, mikroba di tubuh kita dibanding pertahanan tubuh kita. Banyak banget. Tapi apa yang menyebabkan dia kebuasannya tidak merusak tubuh kita? Karena Allah memang menghendakinya dijinakan. Kalau tidak, udah banyak keluhan, asam urat, kaki cekot-cekot, aduh, ini nyeri punggung bagian bawah nih, ya Allah. Udah banyak keluhan.
Tapi ya Allah, kita minta Allahumma, tiap pagi berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Mengabdi. Orang banyak masuk Islam di seluruh dunia, Pak, gara-gara itu. Sebabnya mereka masuk Islam berbondong-bondong hari ini karena ketika saya baca ribuan artikelnya, jawabannya sederhana. Karena agama Islam itu jelas tujuannya. Itu salah satu. Jelas tujuannya. Mengabdi, udah gitu. Yang kedua, kenapa kita mesti bahagia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami ciptakan makhluk baru yang identitasnya diberitahu khalifah. Jadi Pak, identitas kita itu sebelum punya nama, sebelum saya punya nama Haris Sanusi, sebelum saya punya tubuh fisik ini, sebelum ada ruh diciptakan, identitas kita itu jelas khalifah. Maka malaikat bertanya, makhluk apa yang kau ciptakan yang bisa berpotensi merusak, menumpahkan darah? Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui makhluk baru yang bernama khalifah yang akan aku ciptakan dibanding kalian. Jadi identitas kita, Pak, khalifah. Khalifah itu pemimpin, khalifah itu wakil, khalifah itu yang diamanahkan untuk menjaga bumi ini, untuk menjaga setiap amanah. Itu khalifah. Maka setelah kita mengabdi, keluar dari masjid, setelah sholat 5 waktu, keluar dari masjid, apa fungsi kita, Pak? Jadi khalifah. Khalifah itu apa? Berbuat baik kepada orang-orang makhluk sekeliling kita. Ada kucing, kasih Pak makan. Ada sampah, ambil Pak. Ada ranting yang menghalangi jalan, ambil. Khalifah itu menjadikan sungai, ada sungai keruh, gimana caranya jadi bening? Khalifah itu menjaga. Kenapa? Kita makhluk paling bungsu. Kita makhluk paling bungsu. Lebih dulu di mana diciptakan? Manusia dibanding kambing, sapi, ayam. Lebih dulu mereka, Pak. Pohon-pohon nih diciptakan lebih dulu dibanding Bapak Ibu. Kucing lebih dulu diciptakan dibanding Bapak Ibu. Malaikat lebih dulu diciptakan. Manusia itu ciptaan Allah paling bontot, tetapi Allah kasih keistimewaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah angkat derajatnya. Kira-kira kakak-kakak kita nih, ya, binatang, hewan, malaikat, iri nggak tuh? Dengking gitu. Ini makhluk bontot nih, makhluk bontot tetapi diberikan keistimewaan. Betul nggak? Sebab apa? Allah menyampaikan kepada kita, Allah sempurnakan, lalu Allah tiupkan ruhnya. Fasawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ditiupkan bagian dari ruh Allah ke dalam cetakan Nabiullah Adam. Seketika itu Nabiullah Adam hidup, bangkit. Ketika melihat itu Allah perintahkan semuanya bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Fasajadal malaikat, semua malaikat itu sujud. Bayangkan Pak, Nabi Adam diciptakan supaya diminta ciptaan yang terakhir. Illa iblis, kecuali iblis. Kata iblis, ini terakhir diciptain,
baru nggak tahu potensinya, keistimewaannya, tiba-tiba harus bersujud kepada makhluk baru ini. Ogah saya, ogah, kata iblis. Nggak mau, saya nggak mau. Aba, nggak mau. Ngapain sujud makhluk baru ini? Aba wastakbaro, enggak. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, aku ciptakan dari api sedangkan dia ciptakan dari tanah. Allah murka kepada iblis karena sebab menyalahi perintah Allah. Sekali Pak, dosa iblis itu cuma sekali. Dosa iblis cuma sekali, dilaknat oleh Allah ila yaumiddin, sampai hari akhir. Tadinya wujudnya sempurna, indah, cakep, ketika dilaknat jadilah bentuknya seburuk-buruknya makhluk yang Allah ciptakan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, kalau engkau lihat iblis, itu buruk sekali karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak, tugas kita khalifah jadi orang baik setiap hari. Punya tangan, pijitin istri Pak. Mama sini mah, kan ini punya tangan Pak, pijitin. Manfaat. Punya wajah, senyum. Apa aja, ada. Pokoknya setiap hari berbuat baik. Bapak punya ilmu, arsitek, teknik sipil, sudah senior, udah ajarin, tebarkan ilmu sebanyak-banyaknya. Punya ilmu Al-Fatihah, sampaikan kepada orang lain Al-Fatihah, sampaikan. Punya harta, tasarrufkan, berbagi, jadikan itu produktif, jadikan itu manfaat. Jadi muslim itu setiap hari hidupnya ingin produktif. Ada seorang sahabat bernama Tolhah. Tolhah ini usianya di atas 90 tahun, sampai ubannya itu ada di alis. Nah, alis sama apa namanya? Mata nih, bukan mata, apa ya? Bulu mata. Nah, ada yang bulu matanya sudah ini putih semua. Tapi Pak, apa aktivitasnya tiap pagi? Aktivitas tiap pagi lempar pisau. Aktivitas tiap pagi lempar pisau. Karena beliau memang ahli lempar pisau. Terus apa yang dibilang anak sama cucunya? Udahlah bengkong, udah tua. Udah tua, biarkan kami yang berjuang, biarkan kami yang berjihad. Nih anak cucumu, engkau mau udah duduk ngeteh, minum kopi tiap pagi. Apa kata sahabat Rasulullah SAW nih? Nah, untuk urusan berjuang di jalan Allah nggak ada diwakilkan. Nggak ada istilah tua, nggak ada. Saya mendengar dari Rasulullah SAW satu hadis, barang siapa yang Allah berikan keahlian lalu dia tinggalkan keahlian itu, maka ia bukan dari golonganku. Saya Allah berikan keahlian lempar pisau. Kalau saya meninggalkan ini, saya teringat ucapan Rasulullah SAW, saya tidak akan meninggalkan kemampuan ini, dan saya tidak akan mengambil dispensasi ketika ada panggilan jihad. No, saya akan berangkat. Meninggal syahid Pak. Jadi usia tua jangan jadiin alasan. Anak muda aja, engkau mau udah dulu udah berjuang, sekarang mah tinggal duduk-duduk. Sahabat Rasulullah SAW tidak seperti itu. Dia tetap produktif, mesti sehat, mesti aktif. Itulah muslim. Kenapa? Karena saya khalifah. Saya khalifah. Itu yang membuat muslim itu bahagia, mengabdi. Berikutnya, muslim itu yang dikejar berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair.
bertambahnya kebaikan. Tambah umur tambah baik, tambah umur tambah produktif. Bukan leha-leha, bukan malas. Oh, saya sudah mencapai jabatan tinggi, saya sudah punya harta, saatnya saya menikmati. Oh, itu bukan muslim. Muslim itu tambah ilmu, tambah dibagikan ilmunya, tambah harta, tambah produktif. Dijaga betul tubuhnya supaya sehat. Ada sahabat mengatakan kepada tabi'in yang hidup panjang umurnya, tahu nggak kata sahabat? Kami ini menganggap orang yang gemuk itu telah berbuat dosa. Itu sahabat bicara kepada tabi'in. Beliau katakan, di zaman kami orang yang gemuk itu kami anggap telah berbuat dosa. Itu sahabat yang bilang, Pak. Umar bin Khattab mengatakan kepada generasi setelah Umar bin Khattab. Umar mengatakan ketika makan, kata Umar bin Khattab, sungguh kalau Rasulullah SAW melihat apa yang kalian perlakukan dengan makanan ini hari ini, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah mubazir. Itu kata Umar bin Khattab. Kami dulu bersama Rasulullah makan hanya dengan satu lauk. Kalau kita, Pak, ada telurnya, ada telur, ada telur yang disuir-suir juga, ada ya satu itu banyak banget, Pak, ya. Apalagi kalau ke restoran, makan ini, makan ini, makan ini. Kami, kata Umar bin Khattab, hanya makan dengan satu lauk bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi beda banget, Pak, ya, kualitasnya. Maka mereka itu menjaga kesehatan. Sampai-sampai ada dokter yang datang dari Mesir, datang ke Madinah, setahun nganggur dokternya. Dokter dari Mesir datang ke Madinah, nganggur, datang kepada Khalifah, ya Khalifah, saya ingin balik lagi ke Mesir. Kenapa? Karena setahun ini pasien saya nggak ada. Di Madinah ini sehat-sehat, nggak ada yang sakit. Masya Allah, sehat. Gimana gak sehat? Tahajudnya mantep, zikirnya mantep, paginya langsung beraktivitas, sibuk, aktif, berbagi, bersedekah. Sahabat luar biasa kehidupannya, contoh teladan yang terbaik. Khairul quruni qarni, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sebaik-baik zaman adalah zamanku, tsumma yulanahum, kemudian setelahnya. Yang dicari oleh muslim itu berkah, berbuat baik tiap hari, nggak ngitung-ngitung apa balasan orang, apa tidak pikirin puja-puji orang, caci maki orang, pokoknya berbuat. Hidup saya mesti berkah, hidup saya mesti berkah, hidup saya mesti berkah. Itu tiap hari pikirannya, barokah. Berikutnya, kenapa muslim itu bahagia? Yang dia cari itu cuma ridho Allah, bukan ridho istri, bukan ridho suami, bukan ridho anak, bukan ridho atasan. Enggak. Dalam kamus hidup seorang beriman itu yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Maka muslim itu fokus kepada dirinya, ya Allah, ridhoi saya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa yang membaca zikir ini pagi hari 3 kali, Allah meridhoinya. Pak, jangan lupakan zikir ini tiap pagi sore. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kira-kira kalau kita baca zikir ini 3 kali, Allah ridho sama kita, siang meninggal masuk surga apa masuk neraka? Oh, masuk surga. Allah udah ridho. Maka baca zikir ini, plus kita baca Sayyidul Istighfar, istighfar yang paling besar. Kenapa kita bahagia? Karena kita abdi Allah. Kenapa kita bahagia? Kita ini khalifah. Kenapa kita bahagia? Hidup ini cari berkah.
Kenapa kita bahagia? Karena yang kita kejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita inginkan hidup ini husnul khotimah. Ini yang kita deg-deg ser nih Pak ya. Deg-deg ser nih. Ya Allah, pingin husnul khotimah. Ya Allah, pingin husnul khotimah. Ya Allah. Apa para ulama menyampaikan? Kalau engkau ingin husnul khotimah, sederhana, Allah akan wafatkan seseorang, Allah akan matikan seseorang berdasarkan kebiasaannya. Maka Pak, kebiasaannya baca Quran, mudah-mudahan wafat ketika baca Quran. Kebiasaannya sujud, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan sujud. Nauzubillah kalau kebiasaannya main gaplek gitu. Kasihan banget Pak, kasihan ya. Ada orang lagi berbuat buruk, ya Allah. Kebiasaannya udah tua main game. Wah, main game. Ketika main game, tinggal astagfirullahaladzim. Atau sekarang ketika scrolling TikTok ya, wah TikTok. Ketika lihat TikTok, mati, ya Allah itu. Nauzubillah min. Jadi makanya hari-hari waspadai siang malam kita Pak. Orang itu meninggal. Kalau ingin khotimah sesuai dengan kebiasaannya, kita berdoa kepada Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kalau orang kafir, orang non muslim tahu ajaran Islam, mereka berbahagia Pak. Kemarin saya baru mensyahadatkan orang-orang yang mu'alaf ya, bermu'alaf. Mereka itu satu, Islam itu jalannya jelas, aturannya jelas, gak jelimet, jelas tujuannya, jelas aturannya, ada contohnya. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup tenang, bahagia, nyaman, damai, udah ikuti saja. Demikian Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bisa silaturahim ke Masjid Raya Bani Umar. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang Allah berikan petunjuk sehingga kita berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah Jalla Jalla berfirman, qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan fadilah Allah, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, dengan itulah kamu bahagia. Jadi kebahagiaan sejati Pak, karena kalau kita melihat fadilah dan rahmat Allah. Ya Allah, makasih pagi ini Engkau sudah berikan kepada aku umur, tambahan umur. Ya Allah, makasih pagi ini saya bisa datang jalan ke Masjid Raya Bani Umar. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah, saya bisa ruku, sujud. Ya Allah, makasih saya bisa ngikut taklim. Makasih. Ya Allah, makasih tangan saya sehat, kaki saya sehat. Makasih ya Allah, saya bisa tersenyum. Jadi kita itu gembira Pak, bukan karena sehatnya, bukan karena sakitnya, bukan karena sholatnya saja, bukan. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi. Kita melihat, memandang Allah. Ya Allah, makasih karuniamu ini datang darimu, bukan dari yang lain. Kami bisa sholat, kami bisa zakat, kami bisa berbagi ilmu, kami bisa sehat, kami bisa melakukan kebaikan. Itu karena fadilah dan rahmatmu, bukan gara-gara saya, bukan. Karena Allah memberikan karunia dan rahmatnya, maka kita bisa berbuat baik, dan kita senang gara-gara itu. Masya Allah. Dan kalau ada sesuatu yang menimpa kita yang tidak kita sukai, kita serahkan kepada Allah, karena pasti semuanya ada hikmahnya, ada sisi baiknya yang boleh jadi kita tidak ketahui ketika kejadian itu menimpa kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup sama-sama dengan baca doa surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Wabillahi taufiq wa hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.